Persidangan perkara nomor 1 dan nomor 2 garis miring PKPU Pilpres garis lurus Romawi 22 garis miring 2024 dengan pemohon tim hukum paslon nomor 01 dan 03 dan termohon tim paslon 02 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan dibacakan perkara oleh panitia MK. Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan untuk membacakan pokok perkara pada persidangan kali ini. Pokok perkara nomor 1 dan nomor 2 garis miring PHPU Pres garis lurus Romawi 22 tahun 2024. Berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara, termohon memperoleh suara masing-masing pasangan calon presiden. Pasangan calon nomor urut 1 40.971.906. Pasangan calon nomor urut 2 96.214.691. Pasangan nomor urut 3 dengan memperoleh 27.040.878. Kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara di atas terjadi karena adanya 1. Pelanggaran sifat PSM dan 2. Melanggar prosedur pemilihan umum yang merusak integritas Pilpres tahun 2024 dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam melaksanakan pemilihan, namun yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dan dijamin dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Baiklah, kami telah mendengarkan pokok perkara. Pemohon silakan sampaikan gugatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Izinkan saya untuk membaca petitum sebagai tim hukum dari Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan hasil pemilu. Kami menilai KPU sengaja menerima pencalonan Gibran meski ia tidak memenuhi syarat batas usia calon wakil presiden. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang telah menyatakan KPU melanggar etika karena tidak merevisi PKPU 19 tahun 2023 pun tidak diindahkan. Poin yang kedua yaitu pemungutan suara ulang. Kami meminta agar Mahkamah Konstitusi atau MK untuk melakukan pilpres ulang. Syaratnya adalah mendiskualifikasi Gibran dan menggantikan pasangan Prabowo. Kami meminta agar pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis. Yang selanjutnya, kekacauan dan kontroversi terkait dengan sistem aplikasi IT di KPU yang diduga mengembungkan suara untuk paslon tertentu. Terima kasih untuk pemohon. Untuk termohon silakan sampaikan jawabannya. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk membacakan petitum sebagai tim kuasa hukum Prabowo dan Gibran. 1. Tim Prabowo dan Gibran meyakini bahwa para pemohon Anies dan Muhaimin serta Ganjar dan Mahfud justru mendalilkan kecurangan pemilu yang bukan merupakan wewenang MK. 2. Tim Prabowo Gibran menganggap bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang mereka dalilkan dalam posita. 3. Saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan gagal membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan. 4. Petitum yang diajukan oleh tim Amin dan tim Ganjar Mahfud untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 tidak beralasan hukum. 5. Pemohon wajib menguraikan secara jelas, spesifik, dan gamblang baik siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, di mana dilakukannya, bagaimana melakukannya, dan inisiatif siapa yang melakukan dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi. 6. Pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi-narasi yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu dapat secara serta-merta. Terima kasih. Mendengarkan gugatan dan jawaban dari kedua belah pihak. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada pemohon dan juga termohon untuk menyampaikan argumentasi terakhir. Baik Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk membacakan argumentasi dari tim hukum nasional paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Kami menilai pelaksanaan pemilu 2024 tidak dijalankan secara bebas serta jujur dan adil. Kami menilai banyaknya intervensi yang mempengaruhi arah pilihan masyarakat, seperti adanya praktik di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta adanya penyalahgunaan bantuan-bantuan negara. Bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan pasangan calon.
Maka dengan ini kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Terima kasih. Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk membacakan argumentasi dari tim kuasa hukum Prabowo dan Gibran. Sengketa pemilu 2024 antara Prabowo dan Gibran menciptakan narasi yang kompleks dan kontroversial. Salah satu pihak terkait seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi yang berisi pemikiran mereka terkait sengketa Pilpres 2024. Mereka meminta MK menyatakan batal keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu 2024 dan menyatakan Prabowo Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024. Sementara itu, tim kuasa hukum Prabowo Gibran menilai narasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait hanya sebagai asumsi dan propaganda untuk mendelegitimasi terpilihnya Prabowo Gibran. Selain itu, terdapat pula narasi terkait hoaks yang menyebar di media sosial seperti klaim bahwa PBB tidak menyetujui kemenangan Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Hal ini menciptakan ketegangan dan kontroversi terkait legitimasi kemenangan pasangan ini. Terima kasih. Baiklah, kami telah mendengarkan semua argumentasi dari kedua pihak. Sidang akan dilanjutkan dengan musyawarah hakim MK. Sidang Mahkamah Konstitusi dinyatakan kembali terbuka. Kami akan membacakan putusan. Amar putusan mengadili dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Poin penolakannya: 1. Kami menilai tidak beralasan menurut hukum atas dalil Anies Muhaimin yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon berkenaan dengan dugaan ketidaknetralan KPU dalam memverifikasi dan menetapkan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Yang kedua, KPU selaku badan yang menyelenggarakan kegiatan pemilu telah mengikuti aturan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengubah syarat pendaftaran capres-cawapres. Kami juga menilai dalil yang menganggap adanya nepotisme dari Presiden Joko Widodo terkait munculnya putusan MK yang mengubah syarat usia capres-cawapres tidak beralasan menurut hukum. Yang ketiga, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah ada Prabowo Gibran ditetapkan sebagai capres-cawapres. Tidak ada bukti keikutsertaan Jokowi dalam kampanye yang disampaikan Anies Muhaimin dalam permohonannya dengan raihan suara Prabowo Gibran. Yang keempat, terkait gugatan pemohon tentang adanya kecurangan sistem IT dan penggunaan teknologi Sirekap yang membuat angka perolehan suara bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Atas putusan ini, pemohon dan termohon dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sidang Mahkamah Konstitusi dinyatakan ditutup.